Yo, what's up guys? Welcome back to Sabtu Minggu bareng gue Ivan. Di sini gue mau tunjukin ke kalian cara untuk install Arknights Enfield di Steam Deck. Game ini nggak ada di Steam ya. Di sini gue akan pakai Arknights Enfield yang dari versi Epic Game Store. Jadi untuk cara install Arknights Enfield, kita memerlukan si Epic Game Store. Teman-teman bisa cari di internet ya cara install Epic di Steam Deck, apapun caranya ya, yang penting akhirnya teman-teman bisa akses si Epic Game Store. Kita langsung buka aja si Epicnya. Oke, kita udah masuk di halaman utama Epic Game Store. Karena si Arknights Enfieldnya ini masih baru ya, ada di sini dia. Bisa langsung klik di sini, atau teman-teman nggak nemu di sini bisa search aja si Arknights Enfield gitu kan. Nah, disitu kita bisa main di klik si play for free. Oh ya, ketika ngebuka si Epic Game Store, kalau kalian nggak bisa gerak-gerakin si kursornya, bisa gerakin tapi nggak bisa ngeklik, teman-teman harus sambil tekan tahan si tombol Steam yang di kiri ini ya. Tekan tombolnya, ini kan diklik nggak bisa nih pakai R2. Kalau tekan tombol Steam ini, terus tekan R2, bisa diklik nih. Terus kita masuk ke sini. Ini gamenya langsung teman-teman download aja. Ini kebetulan udah ada di library gue. Jadi gue buka di library gue. Ini dia. Jadi nanti di sini akan ada 2 kali download. Yang pertama, kalian akan download si launchernya aja sebenarnya ketika ngedownload di sini. Nanti ketika masuk gamenya atau masuk si launchernya, kalian akan download lagi gitu. Download si launchernya ini nggak lama sih ya. Ini langsung install aja. Cuman 110 MB ya. Harusnya cepet sih ini. Kalau udah selesai, nah kita jangan langsung run gamenya ya, tapi kita exit dulu Epicnya. Kita masuk ke desktop mode. Kalau udah masuk ke desktop mode, kita langsung aja buka si file ini. Kita mau cari tahu di mana tempat file Excel si launchernya itu. Karena si Epic Games ini adalah non-Steam games, kita coba cari tahu untuk kodenya di sini ya. Kita perlu buka Proton Tricks. Kalau misalkan belum ada, bisa kalian download di sini di Discover. Langsung search aja si Proton Tricks. Kalau udah kebuka, kita bisa cek sini nih. Nah ini, non-Steam shortcut Epic Games nih. Kodenya adalah 383 888 777. Hafalin depannya aja kali ya. 383 888. Kita tutup. Itu bisa dicari di lokal, share, cari folder Steam, lalu Steam Apps, lalu masuk yang kompat data. Nah, kita cari si kodenya tadi kan, 383 888 depannya. Nah, ini ketemu nih, 383 888 depannya. Nah, kita masuk ke sini, PFX, masuk ke drive C. Ini mungkin familiar dengan struktur folder yang ada di Windows. Kita masuk yang program files. Kita bisa lihat ada Epic Games nih. Ini ada si Arknights Enfield. Kita buka. Nah, launchernya ini kita klik L2 untuk munculin option ini. Kita klik si Add to Steam. Nah, udah nih. Kita coba buka Steam. Kita coba cari si launcher.exe tadi. Nih, ketemu. Nah, di sini gue mau rename ini jadi Arknights Enfield sama setting untuk compatibility-nya ya. Sebenarnya cara ini bisa teman-teman lakukan juga di game mode. Cuman di sini gue tunjukinnya di desktop mode ya. Klik settings, lalu klik properties. Nah, ini untuk namanya kita ganti ya. Jadi Arknights Enfield. Nah, kayak gini. Lalu kita perlu setting juga untuk masuk di compatibility. Ini kita cek atau centang ini. Di sini kita pilih si Proton Experimental nih. Kalau misalnya ngebug pilihnya yang lain, kita ulang lagi aja, pilih yang Proton Experimental. Udah.
ini aja, kita langsung kembali ke game mode ya. Nah, kalau udah, kita masuk ke library, kita masuk ke non Steam. Nah, ini ada nih si Arknight and Fields. Mungkin kita ngeliatnya nggak enak ya, yang lain ada ikonnya, ada posternya. Kita bisa setting nih di change artwork. Cuman si change artwork ini merupakan extension ya dari Deki Loader, yaitu si Steam Grid DB ini. Kalian bisa download aja si Deki Loader, terus download aja si Steam Grid DB ini. Kalau udah, kita bisa masuk aja ke change artwork. Nah, itu bisa custom nih. Ini gue pilih yang ini aja, situ kapsulnya. Buat kapsul kita pilih yang ini. Untuk logo, gue juga pilih yang kiri atas. Icon, gue juga pilih yang ini, yang kiri atas ini. Nah, terus untuk icon memang ada ini ya, perlu restart. Cuman saat ini gue nggak perlu restart. Icon ini biasanya muncul di atas ini ya, ketika ada download atau apa. Kalau teman-teman mau restart silahkan aja. Cuma di sini gue skip aja. Oke. Udah nih, si Arknight and Fields-nya udah ada covernya, udah ada ikonnya. Kita langsung play aja. Seperti yang gue sebut sebelumnya, bahwa akan ada 2 kali download. Yang pertama untuk download si launchernya ini, lalu kita akan ada download lagi. Nah, di sini kalau kalian coba untuk gerakin kursornya kan nggak bisa nih. Kita pakai metode yang sama, harus sambil tekan si Steam-nya ini, ditekan dulu, tekan tahan. Nah, gerakin kursornya. Saya klik download ini. Ini ada minta directory path-nya yang mana. Kalau nggak ada, emang nggak ada perubahan, langsung di confirm aja. Kalau misalkan ada ngebug nih, layarnya nggak ada yang kelihatan, cuma yang kelihatan, teman-teman klik ini aja. Habis itu pilih cancel. Udah, nanti akan muncul seperti ini. Udah aman, lalu kita confirm. Dia akan downloading. Filenya kurang lebih 35 GB ya. Silakan ditunggu aja untuk downloadnya. Ini kalau udah selesai downloadnya, kita langsung play aja gamenya. Oke, ini langsung dikonfirm aja. Ini kita disuruh login, langsung login aja ya. Kalau udah login langsung aja di please carefully read the following terms and policies, langsung di OK aja. Region kita pilih Indonesia. Ini confirm bahwa region Indonesia, kita pilih confirm. Kita langsung close aja ya. Ini kita disuruh restart, kita langsung restart aja ya. Proses setupnya udah selesai. Sekarang kita masuk ke menu gamenya. Ini pertama kita disuruh pilih server, kita pilih Asia. Oke, ini kita udah mulai masuk gamenya ya. Kita disuruh pilih karakter, kita pilih yang kanan ya, yang cowok. So far grafisnya oke sih ya, tapi entah ini cutscene-nya
CGI atau emang in-game render. Tapi so far visual bagus banget sih ini. Leave no regrets. Travel forth, Administrator. Oke, kayaknya tadi cutscene bukan ini, bukan CGI ya, tapi karena ini barusan langsung nyambung ke game. Kayaknya emang bener in-game render. This expedition must not fail. Oke, di sini gue belum setting apa-apa. Ini pakai settingan default yang bisa gue setting, ini pakai 15 watt, frame limitnya di 60. So far ini smooth ya, lancar 60 terus. Ini settingnya di luar angkasa ya kayaknya ini. Kita coba cek setting grafisnya. Ini pakai very low, tapi rata sekali 100% ya, jadi nggak ada dynamic resolution. Gue penasaran, kita coba ke high. Masih oke, dapat 40 ya. Untuk ukuran Steam Deck sih main game di atas 40 fps sudah oke sih ya. Cuman ini karena konteksnya game online, gue nggak tahu ini apakah akan kompetitif se fast pace game shooter FPS apa enggak. Kalau bener gitu harusnya mending ini sih, prioritasin FPS yang tinggi daripada grafis ya. Cuman ini gue lagi ngetes aja. Untuk high masih dapat rata-rata 40, ini oke sih ya, masih nyaman. This will be a difficult campaign. Ada mekanik ini ya, kayak gini, zipline gini, oke sih ini. Sekarang kita masuk ke tutorial combat ya. The enemy is here. Time to fight. Ini bisa pakai tap X atau hold X ya untuk nyerang. Oke, ada perfect dodge. Kita coba ya. Most alien life Oh, ada tanda merahnya. for over 100 years. We resisted the ruin. Ah, itu perfect dodge ya. Coba lagi. Mekanik combat seperti game-game action RPG pada umumnya ya. Oke, itu aja untuk tes dan juga install Ark Knight Anvil di Steam. Next, gue akan cobain lebih detail terkait ini ya, testing si gamenya ini di berbagai settingan grafisnya. Gue rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Subscribe untuk terus dapetin update konten dari Sabtu Minggu. Gue Ivan signing out. Thank you.